Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Fitri Nadia dengan NIM 1810301042 kelompok 55 fisioterapi. Di sini saya akan membuat video tentang kasus torticollis dan juga thoracic outlet syndrome. Yang mana isi dari video ini ialah terapi manipulasi berupa stretch pada otot SCM untuk kasus torticollis. Dan yang kedua ada tes spesifik untuk kasus thoracic outlet syndrome. Nah, untuk terapi manipulasi berupa stretch pada otot SCM untuk kasus torticollis itu semisal torticollis sebelah dekstra, torticollis dekstra berarti posisinya seperti ini. Kemudian kita lakukan stretchnya ke kontralateral set fleksi ke arah yang berlawanan. Setelah itu kita lakukan homolateral rotasi dan kita ekstensikan. Nanti otot SCM akan terstretch. Kemudian untuk torticollis sinistra berarti posisinya seperti ini, kita lakukan kontralateral set fleksi ke arah yang berlawanan dan kita lakukan homolateral rotasi dan ekstensikan. Kemudian yang kedua ada tes spesifik pada thoracic outlet syndrome. Yang pertama ada tes ROS atau ROS test, yang mana gerakannya itu kita abduksikan tangan pasien 90 derajat dan kita lakukan eksternal rotasi, lalu fleksi elbow 90 derajat dan kita agak tarik ke belakang tangannya, lalu kita instruksikan pasien untuk membuka dan menutup telapak tangan, dan ini dilakukan selama 3 menit. Dinyatakan positif apabila ada nyeri ischemic pain, perubahan warna kulit, ataupun kekakuan. Kemudian ada tes Tinel test, yaitu sasarannya untuk saraf medianus, yang mana kita lakukan ketuk-ketuk di carpal tunnel sampai ke elbow. Bisa juga dari metacarpal 1 ke elbow kita ketuk-ketuk, metacarpal 2 kita ketuk-ketuk hingga elbow, metacarpal 3 dan setengah dari metacarpal 4. Untuk tes ini dinyatakan positif apabila ada rasa kebas atau kesemutan dari pergelangan tangan ataupun jari-jari. Ya. Sudah ini kah? Kemudian ada tes Addson atau Addson test. Itu kita lakukan sedikit abduksi pada pasien. Abduksi sekitar 10 derajat, kemudian tangannya kita eksorotasi dan kita ekstensikan. Kemudian setelah itu kita sambil memegang pada arteri radialisnya, lalu kita instruksikan pasien untuk rotasi dan ekstensi ke arah yang berlawanan. Setelah itu kita instruksikan untuk pasien itu sambil menahan napas. Nah, kita lakukan beberapa menit. Jika pada arteri radialisnya ini mengalami pelemahan pada denyut nadi, berarti pasien dinyatakan positif. Selanjutnya ada tes ULTT. Nah, ULTT ini ada ULTT 1 hingga ULTT 4. Nah, untuk ULTT 1 ini menekan pada median nerve, anterior inversus nerve, dan juga akar saraf dari C5 hingga C7. Kemudian kita lakukan depresi shoulder pada bahu pasien dan kita abduksikan 90 derajat, lalu
fleksi elbow 90 derajat, dan resupinasi dan ekstensi finger atau jari-jari. Setelah itu kita ekstensikan elbow hingga muncul ada gejala. Nah, untuk mengkonfirmasi gejalanya itu ada atau tidak, kita bisa menginstruksikan kepada pasien untuk mengekstensikan kepala atau menekuk kepala ke arah yang berlawanan, atau sambil kita lakukan kelenturan pada lengan pasien. Selanjutnya itu ada UL titik kedua, yang mana untuk UL titik kedua ini berbeda dari UL titik pertama. Kita menekan pada saraf median, axillary nerve, dan musculocutaneous nerve. Kita depresikan shoulder pasien menggunakan hip. Lalu kita abduksikan lengan pasien itu 10 derajat dan fleksi elbow 90 derajat. Lalu untuk pergelangan tangan atau wristnya kita supinasikan dan ekstensi finger, lalu kita ekstensi elbow sampai muncul ada gejala. Nah, untuk mengkonfirmasi penemuan kita ada gejala atau tidak, itu kita bisa menginstruksikan pasien untuk mengekstensikan kepala. Setelah itu ada UL titik ketiga. Nah, UL titik ketiga ini masih sama seperti UL titik kedua, kita menekan pada saraf radial. Setelah itu kita lakukan abduksi 10 derajat, fleksi elbow 90 derajat. Lalu untuk fingernya itu kita lakukan fleksi dan kita ekstensikan elbownya sampai ada gejala. Nah, untuk mengkonfirmasi itu sama kayak seperti yang tadi, menekuk kepala ke arah yang berlawanan. Selanjutnya ada UL titik keempat, itu kita menekan pada saraf untuk ulnar dan juga akar saraf C8 hingga T1. Kita lakukan depresi shoulder, lalu abduksi 90 derajat dan fleksi elbow 90 derajat, lalu fleksi wrist, dan kita ekstensikan elbownya itu ke sejajar telinga, terus kita arahkan tangannya itu ke arah telinga pasien. Nah, untuk mengkonfirmasi sama seperti tadi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembuatan